Guys, kita lanjut ini proses mendesain ulang atau namanya adalah membangun ulang nih posisi joknya jadi lebih tinggi nih ya oleh beliau Factory ini. Jadi bertingkat nih ya, ini kayak tanggul ya Pak. Nih lemnya khusus. Wih, ini nih. Ini nih lempar, namanya rekondisi. Oh ya, rekondisi refurbish kalau HP-nya. Enggak, ini khusus jok nih. Karena pabrikan nggak ada yang jual kayak gini. Jadi harus ini hikmahnya ya. Jadi ada yang bisa servis nih. Ini mau ditinggi ulang nih. Rapi juga nih guys ya, jadi kayak dibuat bendungan tepi nih kayak gini ya. Galengan nih ya, digalengi dulu nih guys pinggirannya nih ya, tuh digalengin, nanti baru ditumpuk. Iya, ternyata teknik sipil nih masuknya. Kuliahnya kok bukan teknik sipil Pak? Iya, ini ada perguruan tinggi yang membuka jurusan perjokan ini. Kalau perguruan tinggi kan adanya hanya paling pendidikan. Iya, teknik sipil. Industri teknik. Oh ini teknik jok nggak ada ini. Oh ini Pak, kalau di SMK ini harusnya ada nih ya mata pelajaran kayak gini ya, pengejokan namanya ya. Bisa langsung praktek terjun di masyarakat. Iya. Dan ilmunya bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Cuan ya Pak. Bisa ini kalau kebetulan berbakat. Iya nih, anak SMK juga belum ada jurusan kayak gini nih. Ini besok nih ya. Ini bisa dikembangkan ini ya, service jok. Apalagi sekarang jumlah motor kan semakin banyak, itu peluangnya sehingga menjadi lebih besar. Oh iya betul, populasi motor itu produksinya 1 ton bisa jutaan unit nih. Nah, itu kan mungkin sekarang belum banyak ya, tapi iya, tahun ke depan kan pasti banyak jok yang rusak ya. Rusak. Lempes ya Pak. Lempes atau kulitnya kena air, bolong-bolong, kena kucing gitu. Makanya saya juga sangat berterima kasih ke kucing. Berterima kasih ke kucing nih, jadi saya nyervisin jok ini. Termasuk membuat ekonomi Bangkok itu bisa berjalan. Kalau kucingnya nggak berperan, aduh. Iya, berarti banyak orang yang ngingu kucing ini menambah penghasilan tukang jok ya. Apa itu bagus itu. Iya. Jadi tahu nih kucing ternyata membantu perekonomian. Betul. Ini saya busanya malah sudah Oh, habis. Saya lupa nggak bawa busa yang bagus. ini busanya ternyata bisa untuk nambal nih. Iya, ini dulunya juga ini kanibalisme, ini percokan. Kanibalisme guys, alias mau mengambil potongan bagian untuk digunakan lagi. Iya, ini busa yang sudah akhir. Nah, ini bisa dipakai lagi untuk nambal atau bukan. Ini di rumah saya banyak tapi Iya. lupa nggak bawa ini. Bawa seadanya. Iya. Ini dari yang ini aslinya ibaratnya limbah ya Pak, nggak kepake udah kan ya. Ternyata masih bisa digunakan untuk nambal nih guys. Nah, ini. Itu masih empuk ya Pak. Oh, ini malah bagus ini. Oh malah masih bagus itu guys. Lihat tuh cara diukur dulu nanti untuk ditempel. Ini udah bentuk nih guys, bingkai pinggirnya udah jadi nih, tinggal yang atas nih, bingkai yang atas. Apa yang salah? Kita lihat
pengambilan posisi. Oh kayak gitu ya. Nih dikikis ulang lagi guys untuk membuat pattern atau pola. Tuh. Ini busanya kayak gini guys. Nih busanya kayak gini nih. Wih. Gitu guys. Oh iya, ini pondasinya itu ditumpangi gitu guys. Oh, nah ini nanti kan sudah tinggi. Ulang saja. Jadi servis jok nggak selalu melulu sekedar ganti kulit ya Pak. Iya, betul, betul. Ini yang paling penting ini. Ya rata-rata ya memang kalau tukang jok ya mengambil praktisnya ya hanya Ganti kulit. ganti saja tanpa melihat apakah busanya perlu diservis apa tidak. Tapi kalau Iya, saya iya. ya tetap saja saya harus memberikan servis yang terbaik lah. Nah ini guys, ini nih baru tukang jok yang profesional guys. Jadi nggak cuma sekedar ganti kulit jok aja kayak gini, cuma ya merekondisi ulang lagi nih guys. Nah ini bentuk sebuah pelayanan ya Pak, Betul. bentuk pelayanan maksimal supaya joknya masih empuk lagi kayak gini guys. Jadi nggak sekedar cuma ganti sarung jok, tapi juga busanya juga diservis lagi. Kayak gitu ya. Pengikisan. Penggaris nih guys. Saya baru tahu ternyata obeng bisa jadi penggaris. Ya. Jadi semua bisa jadi alat di sini guys. Obeng bisa jadi untuk menggaris kayak pensil. Luar biasa. Saya adalah orang yang biasa di luar. Berarti feeling juga pengaruh ini ya Pak, Iya betul, harus bisa memperkirakan kenyamanan dan keindahan ya Pak. ya, betul. Ini udah membentuk nih yang belakang guys, jadi lebih tinggi nih ya. Jadi model-model jok sekarang kan belakangnya kayak misah ya, kayak apa, double seater, 2 jok padahal 1. Nah ini nih sekarang mau di model kayak gitu guys, kayak model double seater ya, atas bawah misah, tapi ini enggak, dalam 1 jok. Wah keren. Jadi kayak punden berudak bukan apa ya, teras sering. Sering. Kayak teras sering guys. Nah. Landep. Wah ini parutannya nih bagus banget nih guys. Rapi guys. Iya, saya baru nyadar ternyata parut bisa untuk merapikan kayak gini. Tuh guys ya. Mantap guys. Rapi nih. Ini belum diberi cover aja udah rapi gini guys. Seroja jok maksimal, delivery sampai rumah. Berarti bisa request model jok ya Pak? Bisa. Bisa nih. Bagi anak muda yang suka joknya tinggi depan bisa nih di sini. Keren nih guys, beneran. Kok kayak perahu nih? Kayak perahu nih, kayak iya kayak. Nah, nih tepiannya nih. Tuh, mau dibentuk ulang, redesign.
Kita lihat lagi guys, busa utama mau ditambal, ditinggiin. Ini kalau sehari bisa melayani berapa kayak gini Pak? Wah, ini tergantung waktunya ini, karena Oh gitu ya. ini juga waktunya terbatas karena jam kerja saya kan sampai sore, jadi ya paling ya kalau ada paling hanya satu. Satu ya Pak, satu aja itu udah kayak gini guys. Jadi memang bukan kecepatan tapi pelayanannya yang baik ya Pak ya. Iya, jadi beliau itu tidak kejar target sehari harus dapat segini, enggak, cuma yang penting pelanggan itu puas nih, intinya gitu. Pelanggan senang dengan hasil reparasi joknya kayak gitu loh ya. Dulu waktu bersama Surabaya Jok itu sehari bisa berapa? Kalau dulu ya sampai minimal 5 lah sehari lah. Sehari 5 guys, Kalau di menjelang lebaran wah sampai di atas 15 itu. sehari Pak, pagi sampai maghrib gitu. Sampai maghrib, malah kadang-kadang lupa nggak buka puasa. Ini guys luar biasa, sehari bisa sampai 15 jok nih, ngantri ya Pak, apa ditinggal joknya dilepas? Semua ditunggu semua itu, makanya Oh iya, aduh sampai pusing ya, kewalahan. kewalahan ya. Tak kira kayak motorku itu, motornya tinggal aja joknya di bawah, enggak ya, Enggak. karena ada pelepasan baut ya. Jadi konsumen itu bisa menunggui. Sambil bukber ya Pak, Ya betul. bukber nungguin jok. Sehari 15 luar biasa guys, capek banget nih. Wah, capek itu. Ya cuaca sekarang lagi mendung guys, kebetulan nih nggak sepanas di Surabaya. Panas di hatimu. Putus cinta gara-gara tinggal sama orang yang dicintai, sehingga menjadi Gara-gara mungkin gini Pak, gara-gara salah naik motor yang joknya nggak pas ini ya Pak. jadi pantatnya panas gitu ya. Mungkin ya. Ini nih guys, nih anak muda nih ya. Jadi sebelum Anda itu mendekati seseorang nih, pastikan dulu motornya joknya bener dulu ya Pak. Iya. Ya ini trik ini nih, trik dari beliau tukang jok nih ya. Jadi sebelum bertandang ke rumah orang ini, pastikan motornya itu bener dulu, joknya lah minimal lah dinaiki nih mudah. Kita lanjut nih kembali ke pengejokan nih. Ini udah desainnya udah kelihatan nih, mau ditambahi lagi nih sebelah sana guys, parut ulang guys. Kenapa kok jok motor sekarang cenderung itu ya Pak, kaku ya, keras, kenapa? Oh itu mungkin pantat orang sekarang itu pantatnya pada lembek-lembek jadinya. Enggak, kadang motor-motor sekarang kayak Beat kan apa joknya tipis ya Pak, busanya ya. Iya. Oh pantesan. Jadi jok motor dulu. Kelihatan dari samping sudah. Iya. Bentuknya kalau tadi kan terlalu bulat, jadi Oh bentuknya iya, hilang. ya benar. Pembulatan. Iya. Ini harus bertahap dulu. Iya. Berarti kurang mana Pak, sini sama sana ya? Ya, ini kayaknya belakang sudah cukup mungkin. Oh belakang cukup, tingginya cukup ya Pak? Cukup. Kalau terlalu tinggi nanti kayak jok motor ninja ini. Iya betul.
Yang penting ada pembeda antara pengemudi dan pembonceng ya Pak. Ya, betul sekali. Ini sudah yang ini belum. Kalau jok yang model selancar itu Pak, itu namanya model apa itu Pak? Itu namanya model-model itu anak muda itu. Nggak tahu saya juga enaknya di mana, tipis kayak gitu. Oh iya, tapi aslinya keras ya Pak? Aslinya ya harusnya kalau bawaan motornya ya harusnya joknya empuk. Tapi karena anak muda sekarang kan aneh-aneh dia. Jadi jok sudah benar kadang-kadang malah nggak jadi benar. Yang tadinya empuk malah jadi keras ya. Nah, ini kan malah aneh gitu ya. Iya betul. Berarti suka yang keras Pak? Iya, kalau anak muda suka yang keras-keras itu ya. Suka yang keras. Belum merasakan kerasnya kehidupan. Wah ya betul sekali nih nasihat dari Pak Jok dari Seroja nih ya. Kalau ada yang empuk kenapa cari yang keras? Oh kalau ada yang keras kenapa cari yang empuk gitu loh. Nah ini Cari yang empuk biar jadi keras. betul ini. Kita lanjut lagi guys. Namanya rekondisi. Rekondisi guys. Kalau HP namanya HP rekondisi. Ini bukan HP ini, jok. Tapi dilem kayak gini nggak lepas kan ya Pak? Ya, insya Allah enggak sih. Remnya itu kuat. Oh iya. Ini guys, lagi pengikisan lapisan biar pas nih. Tuh, guys. Tali amplas, parut bukan amplas. Jadi rapi nih. Padahal tadi kan ya. Nah ternyata amplasnya bukan amplas, jadinya pakai parut. Tuh guys. Udah bentuk ya guys nih. Udah bentuk ya. Tuh. Ya jadi ini karena beliau ini modelnya delivery guys, jadi kalau ada yang ngundang untuk memperbaiki beliau siap, asal udah yakin aja nih. Jadi fleksibel ya Pak, mau sampai pucuk gunung pun bisa ya Pak. Insya Allah yang penting ada aku. Nah ini Masih tenaganya juga masih fit. iya jadi
sangat fleksibel banget ini, jadi nggak harus kita ke tempat jok yang jauh di sana, beliau rela datang ke tempat kita gitu ya. Nih mobile namanya, pelayanan mobile jok. jok. Seroja Jok, pelayanan online. Pemesanan online maksudnya bisa nih. Tuh, kita lagi ditambah lagi guys biar tambah rapi ya, luar biasa nih ya. Lemnya boros banget Ya, nih lemnya lumayan. lemnya boros banget nih guys. Wih. Ya betul ya, kalau Alteco boros banget ya Pak, Iya, makanya pakai lem khusus jok. biasanya malah lem yang besar itu biar awet. Ini karena nggak bawah. Dan ini yang praktis. Iya, iya. Pakai tutup air mineral. Ini kira-kira nanti bentuknya kayak apa nih, penasaran ya, bentuknya seperti apakah nanti. Yang jelas bentuknya tidak seperti kapal lah. Lagi kapal api. Nah, sisi sebelah kanan bagian depan juga mau ditambah lagi guys. Tuh ya, lagi mencari sudut. Nah, lagi dihitung-hitung nih, dikalkulasikan gimana nanti hasilnya. Nah, kayak gitu guys ternyata ya. Jadi ilmu estetika atau nyaman dilihat itu perlu nih. Oke guys, kita lanjut lagi nih dengan Seroja Jok. proses pengeliman busa. Oh iya ya. Dan ini harus dua-duanya harus dilim, karena kalau hanya satu saja nanti bisa nempel. Oh iya ya, betul betul. Makanya harus, kalau bisa harus dua-duanya rata. Itu pengaruh banget nanti ya Pak. Ya, ya, proses penempelan busa itu bisa maksimal, bisa sempurna. Kalau nggak rata diduduki juga Berarti, iya, nggak enak. nanti bisa lepas busanya Oh, salah satunya. iya. Nah, ini ya, nanti malah menyebabkan tidak estetik, Berarti kalau nggak rata bisa lepas ya Pak. bisa lepas. Oh, baru tahu nih. Jadi memang harus benar-benar rata ya. Nah, inilah makanya, dan ini juga nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa langsung jadi simsalabim seperti orang beli gorengan. Ini prosesnya lama, apalagi ini rekondisi ya. Oh iya, ini udah namanya rekondisi nih, membentuk ulang nih guys. Ya, kalau sekedar masang saja ya paling 10 menit 15 menit jadi lah. Iya, ini lama nih Busanya, video saja ini udah, ini hampir setengah jam nih guys kalau saya gabungkan dengan video pertama. Berarti emang lama nih. Ya itu ya wajar ya Pak, kalau sehari 15 itu udah banyak banget ya. ya betul. Tergantung tingkat kerusakan jok. Kebetulan ini busanya udah parah, ini harusnya dibuang tapi Belum ada uang Pak. Emang kalau ganti jok baru biasanya busanya tok berapa Pak? nah, sekarang lumayan, ini di atas 100 busanya. Kalau seperti ini kan bisa Oh iya, menghemat anggaran lah. betul. Lagi anggaran puasa guys. Ya betul. Jadi, biar dana yang lainnya bisa untuk
lebaran. Nah, betul, betul. Membelikan kue, untuk beli kue, untuk beli baju. Joknya asal Oh iya 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 yang betul. pantas saja lah. Iya ya, jok aja ganti gitu ya. Perbaiki bukan ganti. Ini guys. Ini hasilnya ini luar biasa nanti, guys. Luar biasa nih nanti nih. Yang luar biasa ya biasa di luar lah. Iya nih. Portable soalnya ini pelayanan mobil keliling nih. Delivery panggilan. Oke. Di luar negeri nggak ada kayak gini, guys. Wah, tambah lagi, guys. Ya, Pak Rasino mau mencoba marut, silakan, bisa saja ini. Enggak lah, Ya, mbok bisa salah merasakan aura. aura kegelapan dari parut. Enggak lah, nah. Mbok salah bentuk nanti, Pak. Enggak salah, tenang saja. Ini sayang bawahnya ini basah, jadi remnya nggak nempel. Oh iya ya. Ayo, Pak. Padahal tinggal sebelah tuh, guys. Tinggal sebelah nanti tinggal dirapikan parutannya juga kalau ada yang masih kurang rapi bisa dirapikan. Iya nih udah kelihatan nih mau bagus nih ya. Dari ini tampak samping Iya. sudah agak bentuk. Ya, Tinggal sebelah. Oh iya nih belum. Dikeker dengan pengukuran presisi. Ya, jika ingin tanya-tanya nanti saya sematkan nomor HP-nya nih biar yang daerah Purwokerto ya, ini ke Serojajok nih dekat nih. Alamatnya mana Pak? Serojajok kalau alamatnya Jalan Stasiun Gang 2 RT 4 RW 1 Kelurahan Bantar Soka. Monggo yang mau mampir juga boleh. berarti dekat stasiun Ya, kota di sana ya. memang nggak ada plat, nggak ada apa penampakan jok-jok karena saya hanya itu tempat tinggal saya di sana, tidak ada tempat khusus joknya, kalau mau ya di rumah gitu. Oh, ini malah bisa sambil ngopi nih nanti di Ya, sana. siap. Sambil ngopi sambil nungguin nih. Nanti sambil ngerumpi juga boleh lah. Jadi alamatnya adalah Kompleks Stasiun Purwokerto Kota, Jalan Stasiun ya Pak, Gang 2 ya Pak, Ya betul. RT 4 RW 1 RW 1 Kelurahan Bantar Soka Cilacap Barat nih. Purwokerto Barat ya. Bantar Soka nih guys nih yang sering nganter saudara ke stasiun berarti melewati rumahnya beliau nih. betul betul. Serojajok. Nggak dipasang pelang ya Pak? Ya nggak ada ini karena saya kan hanya Oh iya. ya hanya panggilan saja. Hanya panggilan jadi nggak dikasih jok. Karena di rumah kalau ada orang yang datang nggak ada yang bisa ngerjakan ya Pak ya. Betul, iya. Oh iya gitu guys. Makanya hanya panggilan aja nih ya, nggak pasang pelang karena kesehariannya beliau sekarang adalah ngajar lah. Ini mumpung hari libur nih guys, lagi WFH, anak-anak sekolah kan belum berangkat nih, jadi menerima panggilan nih. Lumayan tuh, udah ditambah lagi guys, dipresisikan ulang nih.
keren ya. Tuh. Jadi ini joknya motor saya Vega lama guys. Joknya kan model lama kayak gini ya. Ini joknya berarti udah asli bawaan, bertahan 20 tahun nih. Yang kuning itu guys, yang kuning 20 tahun, luar biasa ya. Pak Rasino adalah penggemar motor-motor lawas guys. Motor-motor sekarang itu Iya, suka. nggak suka karena nggak punya uang pak. Ya, betul. Iya, Nggak sukanya karena memang motor sekarang lumayan harganya. betul pak, betul. Beli dua dapat mobil second satu ya pak. Iya, kalau ini bisa ini. Tapi ya memang kalau yang namanya hobi atau senengan ya susah. Susah betul. Namanya motor lawas ya, dikasih motor baru pun ya pasti Iya, mewah. mikir-mikir, mikir-mikirnya anu beneran dikasih apa enggak. Mikir uangnya juga. Iya. Nih sudah mau, ini udah 80% ya pak, Ya, hampir lah. hampir 80% guys, karena udah membentuk nih guys. Lumayan. Nanti ini berarti ini biar rapi tetap kuncinya di pemarutan ya pak. Ya, untuk pemarutan saja ini. Iya udah rata nanti guys. Tuh kasihan banget nih ya, jok lama nih 20 tahun. Oh yes. Luar biasa sekali, 20 tahun guys. Tuh, Share lihat. lagi guys, pakai parut biar rapi, rata. Tuh, rata lagi nanti guys, tenang. Kuncinya di pernah nyoba amplas enggak pak untuk gosok pak? Nggak bisa ini ampas. Nggak bisa ya, terlalu kasar ya pak. Bisa. Kalau ampas bisa untuk marut ini memang dari zaman dulu itu ya pakainya parut itu. Berarti selain parut ya jadi, tapi nggak Bisa bisa ya, hasilnya kurang baik ya pak. hasilnya nggak bakal bisa halus dan rapi. Iya, iya. Amplas kan kasar ya, jadi untuk ini kan bahannya lembut ya pak ya, jadi pakainya ya parut guys, parut kelapa nih. Tuh udah itu kan. Kalau ini bulan puasa jadi ini kayak roti tawar ya pak. Ya, kalau mau diperas santannya juga bisa itu. Yakin ini bulan puasa guys, maaf ya, ini bukannya apa, ini yakin kalau orang yang nggak ngira ini kayak beneran kayak ampas ya, kayak perserpihan roti tawar ya juga kayak gini. Ini hati-hati nih kalau ada anak kecil nih, bahaya ya pak ya, dikira makanan ya. Ya, kira ampas kelapa ya.
bahaya sekali nih kalau ada anak kecil, anak balita maksudnya nih, yang belum paham ini makanan apa bukan. Udah mau selesai guys, penambalan guys. Ya masih dengan seroja jok nih. Ini nanti tak upload nih ya Pak, izin upload nanti ya Pak, upload ke YouTube ya. Siapa tahu nanti subscriber yang dari Cilacap Batu Raden nih yang mau ke tempatnya Pak Tri nanti bisa nih, nanti tak tuliskan di deskripsi izin ya Pak ya, tak tulis alamatnya sama nomor HP-nya, nanti izin tulis di deskripsi biar yang dekatan tahu nih. Berarti tiap hari kemungkinan bisa nggak Pak? Nah, ini tergantung kondisi saya ini, kalau lagi pas capek banget ya mungkin bisa. Iya. Ini memang harus ekstra, paling ya kalau minggu itu insya Allah ya. Oh iya minggu guys nih, teman-teman yang dari sekitaran Purwokerto kota nih ya, minggu bisa nih dari pagi ya Pak. Iya insya Allah. Iya karena beliau selain hari minggu itu adalah ngajar guys, jadi beliau juga guru nih. Jadi ini termasuk cikal bakal sejarah ya Pak sebelum jadi guru ya Pak. Iya ya. Profesi sebelum jadi guru ini ya tukang cok ini. Luar biasa. Berarti pernah buka pangkalan sendiri Pak? Pernah dulu. Di mana? Di Purwokerto juga. Ya 4 tahun karena saya ikut CPNS Kebumen dan alhamdulillah terima. Oh ngajarnya jauh ya Pak? Jauh Pak. Di mana Pak? Ya ini di Kebumen, ini di Kabupaten Kebumen. Wow, beliau nih ya, ternyata nih ya, ini jadi sebuah pelajaran bagi kita nih. Jadi ngajarnya ini jauh dari Purwokerto ke tempat kerja, ada berapa kilometer Pak? Ya kurang lebih 50 lah. Wih, 50 guys, luar biasa. Ya, mesti setiap hari bisa melayani servis jok ya, Oh iya, karena alasan tadi ya Pak ya. betul sekali Pak Rasino, itu karena waktu juga mungkin karena kondisi, kalau pas lagi capek banyak kegiatan di sekolahan ya mungkin belum bisa untuk ya servis jok. Oh iya. Ya, jadi saya kenal beliau ini juga dari teman guys ya. Wah ini ada tukang jok nih, lumayan hasilnya nih. Jadi pernah, kalau saya sendiri kan jadi jajar guys ya, jadi ini saya dikenalin sama teman ke Factory ini nih, katanya servis jok portable atau delivery guys. Jadi ya saya coba aja, ternyata bener nih ya, jadi ulet banget nih guys ya, hasilnya pasti ya beda lah dengan yang langsung jadi ya Pak ya. Ya Ini telaten banget nih, sampai pinggir-pinggirannya pun ditempel nih. Ini yang kebangetan nih yang punya motor ini. Ya yang punya motor belum bisa ganti busa jok. Ya kalau nggak kayak gitu saya nggak bisa tahu nih proses renovasi jok nih. Nih masih proses penambalan. Purwokerto sampai Kebumen guys, bayangin guys, setiap hari ya Pak, setiap hari guys. Makanya ini benar temanku bilang nih, hanya di hari tertentu beliau bisa melayani. Betul, kebetulan hari ini memang anak sekolah nih lagi pada belajar di rumah guys ya. Nah makanya beliau itu sempat untuk mengerjakan ini guys, reparasi jok nih. Kalau enggak saya harus ke Purwokerto ya Pak. betul. Hari Minggu lah, aku ya jauh guys dari Jatijajar ke Purwokerto. Ya mending kita ketemuan nih di Rawakele. Ya yang sama melaksanakan tugas harian. Iya.
Ini di luar jam ya. Iya, ini di luar jam, guys. Nanti kita lanjut part 3, guys. Ini udah 30, udah 40 menit, guys.